Saya alhamdulillah sudah punya bank sendiri. Udah ada, tinggal diumumkan saja. Hari ini berita acaranya sudah diserahkan ke Bank Indonesia. Alhamdulillah. Bagi ustadz yang baik, lagi kaya dan dermawan, amin. Kan ini doa, bukan ria, ini doa. Ria itu anaknya Ustadz Akib. Jadi ria jangan dibawa-bawa. Ini bukan ria, ini ngasih tahu gitu loh. Sebagai ustadz yang mencoba menjadi orang kaya, kaya hati, berbesar diri, berbesar hati, saya mengatakan bahwa ya sudah, karena komunitas itu patungan atas dasar ceramah saya, walaupun saya tidak tahu transfernya. Jadi kayak gini loh, Anda lapor ke saya, Ustadz ada tanah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, sesuai dengan video yang sebelumnya ya, kita mau ya menampilkan video yang hubungannya dengan Moya Vidi. Nah, karena ini juga pembahasannya sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya, cuma memang pengakuan si bapak ini ya, ini kan berbeda. Di satu video seperti ini, di sisi lain video seperti ini. Nah, di 2021 atau 2022 juga ya klarifikasinya sama seperti itu. Pokoknya intinya ya dia tidak mengaku itu proyek dia. Nah, cuma di video yang saya mau compare ini kan videonya panjang. Jadi saya mau memberikan ya beberapa potongan video agar teman-teman bisa lebih detail yang dimaksud apa gitu ya. Karena ya sebenarnya intinya ya dia memang milik proyek itu, cuma karena ya durasi membatasi, jadi kita harus bagi sebagai part gitu. Nah teman-teman, karena videonya ini ya tidak menyebutkan secara langsung proyek, namanya proyek Moya Vidi gitu ya, tapi lokasinya disebutkan gitu dan orang-orangnya disebutkan. Nah teman-teman, kita lihat dulu video yang sebelumnya ya, yang mau saya perbandingkan, dan nanti ya kita lihat video yang akan dibandingkan. Oke, kita lihat dulu videonya. Check it out. Dulu tuh begini, ada yang saya pimpin sendiri. Nah yang saya pimpin sendiri itu namanya patungan usaha. Patungan usaha itu proyeknya hotel. Makasih nih UB TV. Patungan usaha proyeknya hotel, namanya Hotel City. Nah Hotel City berdiri Pak, sudah berdiri 2 tower, 285 kamar. Jadi zaman dulu saya cuma ngumpulin lewat Twitter loh, lewat Twitter. Udah kan, udah belajar kan gitu kan, saya bikin hashtag tuh, patungan usaha. Seminggu saya bikin hashtag, ngajarin orang bagaimana kemudian duit kecil, tapi rame-rame bisa beli barang gede. Tapi kalau nggak ada yang memimpin gerakan ini, nggak akan jadi. Saya bismillahirrahmanirrahim, mulai lempar ide. Ayo apa nih? Sawah. Beli sawah berat Pak. 1 hektar itu belum tentu tiap orang bisa. Tapi ketika saya bicara, I need 10,000 people. Saya perlu 10.000 orang. Masing-masing 1 hektar itu masing-masing 1 meter. 1 meter 100.000. Dan bayarnya saya udah bilang sama petaninya, sama Pak Hajinya setahun. Jadi cuma 10.000. Siapa yang mau ikut? Banyak Pak. Banyak Pak. Nah, selain yang saya pimpin sendiri, ada nih komunitas-komunitas yang juga bikin minta restu saya. Di antaranya Moya Vidi. Nah, kemarin saya dilaporin Bareskrim Moya Vidi. Ya, saya sebagai warga negara yang baik, lagi insya Allah soleh dan dermawan, amin. Loh saya datang ke Bareskrim. Loh ya kenapa orang tidak ada niat menipu, apalagi langkah penipuan tidak ada. Bedain Pak antara gagal sama nipu. Harus dibedakan. Kalau gagal nih masalah bisnis proses yang belum sempurna,
bisnis model, bisnis konsep yang belum sempurna, atau karena situasi, force majeure atau lain sebagainya gitu loh. Maka ketika dilaporkan ke Bareskrim, saya mempersilahkan Bareskrim kemudian melakukan investigasi. Hasil akhir investigasi itu adalah teman-teman Bareskrim pada pengen foto sama saya. Foto Ustadz, masalahnya udah selesai nih, tidak ditemukan unsur penipuan. Tapi sebagai ustadz yang baik, lagi kaya dan dermawan, amin. Kan ini doa, bukan ria, ini doa. Ria itu anaknya Ustadz Akib. Jadi ria jangan dibawa-bawa. Ini bukan ria, ini ngasih tahu gitu loh. Sebagai ustadz yang mencoba menjadi orang kaya, kaya hati, berbesar diri, berbesar hati, saya mengatakan bahwa ya sudah, karena komunitas itu patungan atas dasar ceramah saya, walaupun saya tidak tahu transfernya. Jadi kayak gini loh, Anda lapor ke saya, Ustadz ada tanah nih, boleh nggak saya kumpulin teman-teman saya satu kampus? Yo monggo silakan. Lalu orang-orang transfer ke ente, ya nggak fair dong kalau saya ikut tanggung jawab kan. Tapi saya ambil alih, saya katakan bahwa mau yang Vidi saya ganti. Coba tuh, alhamdulillah, berharap Allah mengganti 700 kali lipat. Nah nilainya Pak 1,5 miliar. Dan dari 1,5 miliar itu sudah 1 miliar lebih saya ganti. Ini ada beberapa orang yang berbaik hati menemukan kesalahan saya. Masih nyari nih kesalahan saya apa. Ya monggo, alhamdulillah. Dia bikinlah tuh posko tuh saat ada di Medan, ada di Surabaya. Nggak tahu nih, terakhir kata dia mau press conference lagi. Ya nggak apa-apa. Oke, itu teman-teman videonya. Nah itu pengakuan dia tentang WFB dia. Dia mengaku bukan proyek dia. Sekarang kita lihat video yang tahun lamanya gitu. Tahun lamanya artinya tahun pada saat belum ada Pytrend, masih ada VSI. Masih PSI, masih menggunakan VSI. Dan project yang intinya ini sebenarnya project yang dia gambarkan milik dia. Dan orang-orangnya, subjeknya itu ya jelas gitu, ada nama-namanya gitu ya. Kita lihat videonya teman-teman. Yuk check it out. Bu Selvi waktu itu saya nangis sama istri saya. Mas Agus Idwar yang dirahmati Allah, Haji Ipul, Mas Sarjanto Arjun, dulu saya nangis. Ya Allah, itu Ustaz Haji Sumanti. Apakah ada perasaan malu? Enggak, ngapain malu? Tapi kan nanti mana yang ada di pikiran saya apa? Langsung saja angkat tangan saya. Apa doanya? Doanya gimana? Ya Allah jadikan saya haji. Betul begitu? Salah. Ya Allah jadikan saya haji dan istri saya hajah. Mana? Siapa yang tabungan? Allahu Akbar. Dengerin nih. Saya alhamdulillah sudah punya bank sendiri. Udah ada, tinggal diumumkan saja. Hari ini berita acaranya sudah diserahkan ke Bank Indonesia. Alhamdulillah. Tenang aja, kita slow but sure ya. Saya barusan membeli salah satu bank di Bali. Jadi caranya cara Sun Tzu punya. Daerah dulu diembat, nanti dari daerah baru kemudian kita berangkat ke pusat kota. Insya Allah. Lagian Bali juga itu kota besar, kota dunia. Saya beli bank di sana, mudah-mudahan 6 bulan lagi semuanya sudah diizinkan Allah lancar. Saudara pindah ke situ bank gede kita makan, insya Allah. Insya Allah. Berapa yang hadir sekarang? Ada 5.000? Lebih ya? 500 orang lebih lah 500 ya, lebih. Diperkirakan 1.000 ada? Kurang lebih 1.000. 1.000 orang hari ini hadir. 1.000-1.000-nya mindain tuh duit tabungannya ke hotel tuh yang lagi mau dibangun. Yang kedua, yang pertama sudah tuh di Bandara Soekarno-Hatta, tinggal nunggu dikit lagi selesai beroperasi insya Allah. Ini yang kedua nih, 1.000 orang ngumpul. Saya mau tanya ya, mulai dari yang ujung baju biru. Ya ente, ya Mas, ada berapa duit sekarang ini di kantong sama di rumah? Kita tanya ya, kita tanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Mas siapa namanya? Mas Haidir. Mas Haidir punya duit berapa di kantong sama di rumah? 250.000. Udah selesai tuh? Udah nggak ada lagi? Nggak ada. Di bini yang belakang 250.000. Mas Haidir, benarkah duit Mas Haidir cuma 250.000? Benar. Istri ada? Istri pakai emas nggak? Pakai. Kira-kira berapa gram emasnya? 1 gram. 1 gram berapa? 500 ya? 500.000 berarti 750.000. Mas Haidir, dulu nikah ada mas kawin? Mas kawinnya berapa? Oh, seperangkat alat sholat. Iya, nggak bisa dijual ya. Berarti 250.000 tambah 500.000, 750.000. Oke, Mas Haidir punya motor? Ada PPKB-nya? Harga berapa kira-kira motornya? 6 juta. Lihat, kita tidak mampu melihat duit kita berapa. Mas Haidir setelah saya paksa dan saya tanya, saya bimbing, beliau akhirnya menjawab, ternyata dia punya 6.750.000. Mas Haidir, apakah Mas Haidir rela tidak memakai sebentar tuh motor supaya 5 tahun yang akan datang berbuah beasiswa untuk anak sampai S3, berbuah kemudian mobil, berbuah kemudian rumah, berbuah pergi haji dan umroh? Bisa? Rela? Insya Allah 6.750.000. Tepuk tangan buat Mas Haidir. Mas Haidir, motornya ada berapa? 1. Siapa tahu 2. Punya rumah? Punya rumah sendiri sama ngontrak? Sendiri. Ada PPKB, ada sertifikatnya? Ada. Harga berapa kira-kira? Harga 50 juta sih, lihat. Ini memang masalah nih buat yang non pengusaha. Duit itu, apa istilah kalau nggak motor duitnya apa namanya? Liquid ya? Berhenti, apa? Statis. Ini memang masalah buat Anda semua. Ini bukan masalah Haidir doang loh. Ini masalah Anda semua yang tidak tahu bahwa Anda punya modal. Bagaimana 6.750.000 itu dalam waktu sebulan beliau bisa jadi 12 juta? Bisa. Gimana caranya? Jual buku saya aja. Jual buku Latahza, jual bukunya Mas Agus, jual bukunya Quraish Shihab, jual buku siapa kan? Contoh nih, beli buku saya, judulnya misalkan Kun Fayakun, harga 50.000. 50.000 itu kalau kita beli di penerbit diskon 40%. Berarti bukan 50.000, 30.000. Untungnya itu 20.000. 6 juta dibagi 50.000. Berapa duit? 6 juta dibagi 30.000. Berapa buku? 200 buku. 200 buku. Kemudian Mas Haidir beli domain www.tokobukuhaidir.com. Langsung saja halaman pertamanya, saya jualan buku Ustadz, mau nomor saya. Jangan bagus-bagus webnya, begitu bunyinya. Kalau dia punya 200 buku, 30.000 buku dikali 20.000, punya untung berapa? 4 juta. Kalau dia agresif bisa menyelesaikan buku itu dalam 10 hari, berarti 6 juta itu langsung jadi 10 juta dalam waktu 10 hari. Untuk bab ini saudara harus lagi kumpul. Kita panggil orang-orang pintar untuk membongkar otak kita semua supaya jadi otak boleh otak. Kita bongkar kepala kita ini supaya duitnya tidak nganggur.
Benarkah 250.000? Ternyata enggak, 750. Benarkah 750.000? Ternyata tidak. Ada rumah, ada motor, 56.750.000. Ustaz, loh, kalau rumah saya dijual, saya tinggal di mana? Di masjid. $56 juta itu ada nggak sih kontrakan di Medan yang setahun kira-kira 5 juta? Ada. Sisain 2 tahun, berarti 10 juta buat ngontrak 2 tahun. Ngontrak 2 tahun. Setelah ngontrak 2 tahun, berarti duit masih 56 juta? Tidak, tinggal berapa? 46 juta. 46 juta rupiah. Kalau tidak percaya misalkan dengan Bu Selvi dan Mas Arjanto, kita lagi bilang nih, udah patungan lagi, kalian ini banyak ini, kalau duitnya ngumpul berserakan di tempat orang lain nggak jadi apa-apa. Tapi kalau duit kalian ini ngumpul di satu titik, lalu bangun hotel, kalau perlu kita bikin 10 kali event di sini, maka pertemuan ke-11 itu nanti JW Marriott berubah namanya menjadi JW VSI. Kita bisa beli, asal duit itu tidak berserakan di mana-mana, tapi di satu tempat yang trusted, insya Allah. Oke teman-teman, itu videonya. Nah, sebagai dasar kita pahami proyek ini, di sana ada namanya Arjun ya teman-teman. Arjun itu yang disebutkan pemilik CV Bintang Promosindo. Nah, itu dia yang mengumpulkan uang katanya. Dan di gugatan di pengadilan itu, pada saat gugatan Moya Video oleh Welwa dan teman-teman, itu sebelum putusan, orang ini itu hadir. Intinya baik itu melalui perwakilan atau melalui kuasa hukumnya, orang ini hadir menunjukkan bahwasanya yang bertanggung jawab itu dia. Pada saat itu memang pengacara dari penggugat ini atau korban ini itu tidak menampilkan video secara detail sebenarnya, sehingga ketika ada orang yang bernama Arjun ini merasa bertanggung jawab karena dia punya CV-nya itu, majelis hakim menerima dan menjatuhi hukuman orang ini untuk membayar gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini orang ini nggak membayar gitu ya teman-teman. Nah, padahal ada video yang menunjukkan bahwasanya ini proyek-proyek Yusuf Mansur dan orang-orang ini adalah semacam ya orang-orang yang ditugaskan sama Yusuf Mansur gitu ya. Ya nanti ada video di selanjutnya teman-teman. Tapi intinya seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Dan intinya di video ini adalah ada orang ini dan videonya di video lama dan menjelaskan ada nama-namanya, terus dijelaskan bagaimana cara Yusuf Mansur itu kayak ngambil hati orang-orang yang ya berkaitan dengan Moya Video ini. Dia mengaku punya bank lah, jadi nanti intinya membuat orang lain percaya bahwasanya oh Yusuf Mansur ini kaya raya, punya bank, ustadz kayak gitu. Jadi kenapa nggak percaya gitu ya intinya teman-teman. Kayak teman-teman gitu ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Sampai sini dulu. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.